Halo pemirsa, perkenalkan kami dari kelompok 1 AKL 1 kelas C yang beranggotakan Farandini Nur NPM 074, Arum Ramadhani NPM 112, Luluk Desva NPM 119, Firly Adrian NPM 121, Fatma Yunita NPM 122, dan Arlangga Cahyo NPM 260 akan mereview artikel yang berjudul Can the Green Merger and Acquisition Strategy improve the environmental protection investment of listed company? Di bagian abstrak, penulis menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir perusahaan polusi berat sering mengadopsi strategi merger dan akuisisi hijau atau GMI. Nah, untuk mendapatkan teknologi dan sumber daya hijau sehingga mewujudkan transformasi dan peningkatan industri polusi. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, dapatkah GMI itu meningkatkan investasi perlindungan lingkungan atau EPI dan mempromosikan pengembangan perusahaan yang ramah lingkungan? Nah, jadi hal penting dalam makalah ini yang akan dia buktikan adalah untuk mengeksplorasi dampak dari GME atau strategi merger dan akuisisi hijau terhadap EPI perusahaan atau investasi perlindungan lingkungan dari perusahaan itu yang terdaftar dengan polusi berat dan membandingkan dampak berbagai jenis GME dan EPI. Kemudian di bagian introduction, penulis menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pembangunan hijau telah menjadi isu penting perusahaan. Jadi perusahaan dengan polusi yang berat mulai memperoleh sumber daya hijau, teknologi atau pengalaman manajemen melalui merger dan akuisisi hijau atau GME untuk memenuhi persyaratan pembangunan hijau. Nah, GME mengacu pada akuisisi, merger, dan kegiatan ekonomi lainnya dari perusahaan untuk memperoleh sumber daya hijau dan meningkatkan teknologi hijau yang ramah lingkungan tentunya. Nah, dalam pengembangan perusahaan hijau, investasi perlindungan lingkungan EPI merupakan indeks pengukuran perwakilan langsung. Definisi dari EPI oleh Administrasi Perlindungan Lingkungan Negara adalah sebuah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencegah dan mengendalikan polusi, melindungi dan memperbaiki lingkungan ekologis. Nah, makalah ini dia berkontribusi untuk apa? Makalah ini dia yang pertama itu mengeksplorasi dampak dari GME dan EPI. Di satu sisi, hal ini tuh memberikan ide-ide baru untuk lebih mempromosikan pengembangan hijau perusahaan. Di sisi lain juga bisa memperkaya studi tentang efek ekonomi GMA dan memberikan referensi teoritis untuk menyesuaikan strategi dari GMA. Kemudian yang kedua, makalah ini itu menggabungkan model PSM DID dan DID non-linear untuk menguji pengaruh GMA terhadap EPI dan menguji secara komprehensif hubungan antara GMA dan EPI. Yang ketiga, makalah ini itu mengklarifikasi jalur dampak GMI terhadap EPI melalui crowding out effect, kesadaran lingkungan dan perubahan kapasitas tata kelola lingkungan, dan membandingkan dampak GME horizontal, GMA vertikal, dan GMA campuran terhadap EPI. Kemudian menganalisis dampak GMA terhadap PPI dari perspektif dari siklus hidup perusahaan. Seperti itu. Bagian selanjutnya yaitu literatur review. 2.1 Faktor yang mempengaruhi EPI atau Environmental Protection Investment. Ada banyak faktor yang mempengaruhi EPI yang dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor eksternal, seperti regulasi lingkungan, subsidi pemerintah, dan pembiayaan perbankan. Riau dan C 2018 menemukan bahwa tuntutan publik dan peraturan lingkungan pemerintah adalah alasan penting untuk EPI. Ada juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa peraturan lingkungan memiliki dampak negatif terhadap EPI. Misalnya, Xu et al. 2017 menemukan bahwa peraturan emisi karbon dioksida melemahkan investasi hijau di sektor jasa. Dalam hal subsidi pemerintah, Wai dan kawan-kawan 2011 menemukan bahwa hubungan baik antara pemerintah dan perusahaan kondusif untuk memperoleh pembiayaan hipotek, emisi, dan subsidi lingkungan, sehingga dapat meningkatkan EPI perusahaan. Dalam pembiayaan perbankan, Falcon 2018 menemukan bahwa hubungan jangka panjang antara perusahaan dan bank kondusif untuk meningkatkan EPI.
Kedua adalah faktor internal, yaitu pengaruh struktur tata kelola perusahaan, skala perusahaan, kinerja perusahaan, dan karakteristik perusahaan lainnya terhadap EPI. Dalam struktur pemerintahan, Anton et al. 2004 menemukan bahwa salah satu alasan penting untuk peningkatan EPI merupakan tekanan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal karakteristik dasar perusahaan, Porter dan der Linde 1995 menemukan bahwa perluasan skala perusahaan dapat mempromosikan EPI-nya. Sedangkan Fritzell dan Low 2003 menemukan bahwa pemimpin dengan kesadaran lingkungan yang kuat akan meningkatkan EPI. Selanjutnya 2.2 dampak ekonomi dari merger dan akuisisi. Pertama, beberapa penelitian menunjukkan bahwa merger dan akuisisi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Fatemi dan kawan-kawan tahun 2017 menemukan bahwa setelah merger dan akuisisi, pendapatan pemegang saham sebesar perusahaan Jepang telah meningkat secara signifikan. Kedua, studi yang ada menemukan bahwa merger dan akuisisi dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan. Jinal dan Set tahun 2019 menemukan bahwa merger dan akuisisi dari perusahaan yang terdaftar di India dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan saham perusahaan. Ketiga, beberapa studi menemukan bahwa merger dan akuisisi tidak kondusif untuk inovasi. Sebagai contoh, Chavis dan Marsili 2015 menemukan bahwa perusahaan merger dan akuisisi dapat terus melakukan upaya inovasi. Singkatnya, pertama ada banyak studi tentang dampak ekonomi dari merger dan akuisisi, tetapi dampak merger dan akuisisi pada kinerja perusahaan dan kemampuan inovasi belum mencapai kesimpulan yang sama. Kedua, penelitian yang ada belum dianalisis dari perspektif green merger akuisisi, dan ada beberapa studi tentang dampak green merger akuisisi pada lingkungan perusahaan pemerintah. Ketiga, sebagian besar penelitian yang ada tentang merger dan akuisisi didasarkan pada negara dan ekonomi yang maju. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang mekanisme dan hipotesis. Jenis-jenis Green Merger and Acquisition dan Environmental Protection Investment. Green Nature GME mengacu pada tujuan memperoleh keunggulan green kompetitif seperti green teknologi, green research, atau green management yang tidak dimiliki perusahaan. Pertama, berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan perusahaan, green research sangat penting bagi kinerja lingkungan perusahaan. GME dapat membuat perusahaan utama GME memiliki lebih banyak kemampuan tata kelola lingkungan dan meningkatkan EPI perusahaan. Kedua, berdasarkan teori kekuatan pasar, merger dan akuisisi dapat meningkatkan konsentrasi pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan. EPI berasal dari keuntungan operasi perusahaan, sehingga GME dapat berdampak positif pada EPI dalam jangka panjang. GME dibagi menjadi 3 jenis, yaitu GME horizontal, vertikal, dan campuran. GME horizontal mengacu pada GME antara perusahaan di industri atau departemen produksi yang sama, atau antara 2 atau lebih perusahaan yang memproduksi dan menjual atau produk sejenis. Sedangkan GME vertikal mengacu pada GME di antara perusahaan di berbagai tahapan produksi dari produk yang sama. GME campuran mengacu pada GME dari perusahaan di industri yang berbeda. GME horizontal dapat meningkatkan aliran kas dalam jangka pendek karena GME dari jenis produk yang sama. Dengan memperkuat kemampuan pembiayaan, dapat menaikkan EPI. GME vertikal digunakan untuk mengurangi biaya produksi dan memperluas skala produksi melalui merger dan akuisisi green enterprises dengan tautan ke depan dan ke belakang di rantai industri yang sama untuk menaikkan EPI. GME campuran mungkin tidak memiliki dampak langsung terhadap investasi lingkungan, karena lintas industri GME sulit untuk mencapai environmental experience sharing dan pertukaran teknologi dalam waktu singkat yang mana tidak kondusif
untuk EPI. Dapat disimpulkan bahwa GMA horizontal mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada EPI dibanding GMA vertikal. Hal ini karena GMA horizontal lebih cenderung menghasilkan efek yang lebih besar, memperoleh teknologi perlindungan lingkungan dan pengalaman manajemen dari jenis perusahaan yang sama, sehingga dapat memperluas EPI. GMA vertikal terutama dimanifestasikan dalam koneksi perusahaan maju dan mundur dari rantai industri, dan transmisi perlindungan teknologi membutuhkan lebih banyak waktu. Pengaruh Green Merger and Acquisition pada Environmental Protection Investment. Faktor pasif yang mempengaruhi EPI adalah biaya GMA, karena GMA sendiri akan menghasilkan biaya tinggi. Sumber pendanaan EPI akan terpengaruh secara pasif. Efek crowding out pada EPI tidak dapat diabaikan. Faktor-faktor aktif yang mempengaruhi EPI termasuk kesadaran tata kelola lingkungan dan kemampuan tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, berikut analisis yang akan dilakukan dari ketiga jenis tersebut. Pertama, crowding effect yang terdiri dari direct merging and acquisition cost dan indirect management cost. Pada direct merging and acquisition cost, berdasarkan teori biaya transaksi, biaya merger dan akuisisi dihasilkan oleh GMA akan menghasilkan sejumlah besar modal perusahaan utama. Merger dan akuisisi menghasilkan efek crowding out pada EPI yang tidak kondusif bagi peningkatan EPI. Ini karena biaya merger dan akuisisi adalah uang tunai, saham atau imbalan lain yang dibayarkan oleh perusahaan pemburu kepada pemilik perusahaan target untuk mendapatkan aset perusahaan target atau ekuitasnya. Biaya merger dan akuisisi menyumbang relatif sebagian besar pengeluaran kas perusahaan yang akan menjadi bagian dari EPI. Sedangkan pada indirect management cost, GMA menahan EPI dengan meningkatkan biaya manajemen. Di satu sisi, berdasarkan teori skala disekonomi, meskipun skala ekonomi adalah manfaat yang dibawa oleh skala produksi dan operasi adaptif, sulit untuk mewujudkan skala ekonomi dalam waktu yang singkat untuk perusahaan pembeli dan perusahaan penjual pada tahap awal GMA, yang menyebabkan peningkatan manajemen biaya dan efek crowding out pada EPI. Berdasarkan pada teori asimetri informasi, pemahaman pembeli tentang informasi penjual terbatas. Biaya manajemen adalah biaya internal yang meningkat, biaya pengawasan, dan biaya pengendalian insentif karena pertukaran informasi internal perusahaan yang tidak lengkap. Setelah GMA, kenaikan biaya manajemen yang akan menekan EPI. Selanjutnya adalah Environmental Governance Awareness, terdiri dari Corporate Reputation dan Environmental Responsibility. Pada Corporate Reputation, GMA dapat menaikkan EPI dengan meningkatkan reputasi perusahaan. Di satu sisi, berdasarkan efektif hipotesis kontrak, informasi pihak yang diuntungkan akan menggunakan keuntungan sendiri untuk merusak kepentingan informasi pihak yang dirugikan, sehingga menimbulkan moral hazard dan merugikan seleksi. Sementara reputasi secara bertahap dibentuk oleh akumulasi upaya. Pada kenyataannya, itu merupakan jaminan bagi perusahaan untuk diri mereka sendiri. Setelah GMA, untuk menjaga green reputation, perusahaan akan menggunakan teknologi perlindungan lingkungan dan pengalaman dari Green Enterprises yang digunakan untuk memperkuat efek tata kelola lingkungan perusahaan sehingga dapat meningkatkan EPI. Di sisi lain, berdasarkan teori transmisi sinyal, Green Reputation lebih menarik bagi investor korporat dan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan EPI untuk menjaga reputasi mereka. Sedangkan pada Environmental Responsibility, GMA akan menaikkan EPI dengan meningkatkan tanggung jawab perlindungan lingkungan perusahaan. Pada satu sisi, berdasarkan teori legitimasi, kinerja tanggung jawab lingkungan
oleh perusahaan sesuai dengan tujuan pembangunan dan tuntutan masyarakat jangka panjang. Setelah Green Merger and Acquisition, perhatian masyarakat terhadap perlindungan lingkungan semakin meningkat, dan perusahaan akan meningkatkan EPI untuk meningkatkan kepuasan publik. Di sisi lain, perusahaan dan karyawan secara bertahap membentuk budaya sumber daya konservasi green enterprises, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang diakui oleh semua karyawan dalam produksi dan praktek operasi jangka panjang. Setelah GMA, budaya Green Enterprises dan lingkungan kesadaran akan perusahaan yang digabungkan akan tersebar di dalam perusahaan sehingga memperkuat tanggung jawab lingkungan karyawan yang kondusif untuk meningkatkan EPI. Dan yang terakhir adalah Environmental Governance Capacity, terdiri dari Financial Capacity dan Government Subsidies. Pada Financial Capacity, GMA dapat menaikkan EPI dengan memperkuat kemampuan pembiayaan. GMA dapat menghasilkan efek sinergi keuangan. Perusahaan dengan banyak arus kas internal tetapi kekurangan investasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan penghematan biaya pembiayaan. Setelah GMA, kemampuan pembiayaan perusahaan akan ditingkatkan, dan peningkatan kemampuan pembiayaan akan membuat perusahaan memiliki lebih banyak dana untuk meningkatkan EPI. Berdasarkan teori transmisi sinyal, GMA mentransmisikan sinyal green development kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan meningkatkan skala pembiayaan mereka, sehingga perusahaan memiliki lebih banyak modal untuk meningkatkan EPI. Sedangkan pada government subsidies, GMA dapat mempromosikan EPI dengan meningkatkan subsidi pemerintah berdasarkan teori pemangku kepentingan. Dalam konteks transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan perusahaan adalah pemangku kepentingan. GMA adalah cara penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan green development, dan GMA dari perusahaan yang sangat berpolusi didukung oleh kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berturut-turut mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan GMA. Untuk mendorong transformasi perusahaan yang menimbulkan polusi, pemerintah akan meningkatkan subsidi untuk perusahaan GMA untuk meningkatkan EPI mereka dan memperkuat efek pengendalian polusi perusahaan. Pengaruh nonlinear Green Merger and Acquisition pada Environmental Protection Investment. GMA dapat menahan EPI dengan meningkatkan biaya merger dan akuisisi dan biaya manajemen, menaikkan EPI dengan memperkuat reputasi perusahaan dan lingkungan tanggung jawab, dan menaikkan EPI dengan meningkatkan kapasitas pembiayaan dan subsidi pemerintah. Jalur pengaruh ini terus berubah yang dapat menyebabkan efek nonlinear GMA pada EPI. Pertama, di tahap awal GMA, karena biaya GMA sering menyumbang sebagian besar pengeluaran perusahaan, maka akan berdampak negatif terhadap arus kas perusahaan yang tidak kondusif untuk ekspansi dari EPI. Kedua, dengan bertambahnya waktu untuk GMA, keuntungan dari GMA mulai muncul, baik GMA horizontal dan GMA vertikal akan menaikkan teknologi perlindungan dan kemampuan pembiayaan perusahaan utama untuk mendorong EPI. Oleh karena itu, GMA mungkin memiliki efek berbentuk U pada EPI. Green Merger and Acquisition dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda. Menurut teori siklus hidup, suatu perusahaan adalah himpunan dengan lintasan kehidupan dan karakteristik dalam berbagai tahap. Karena itu, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, dampak GMA pada EPI juga berbeda. Sebagian besar studi yang ada membagi siklus hidup perusahaan menjadi 1. Tahap pertumbuhan, 2. Tahap kedewasaan, dan 3. Tahap resesi.
Pertama, pada tahap pertumbuhan, perusahaan berkembang pesat, organisasi dan manajemen selalu distandarisasi. Pada saat ini, perusahaan memiliki dua tujuan pengembangan utama, yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperluas skala perusahaan. Pada saat ini, perusahaan terlihat dalam GME dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas pembiayaan mereka dan menaikkan EPI. Kedua, pada tahap kedewasaan, produksi massal membawa banyak keuntungan bagi perusahaan. Sementara itu, reinvestasi dari perusahaan menurun, membawa banyak arus kas ke perusahaan. Pada saat ini, perusahaan GME dapat memperluas EPI untuk memperkuat reputasi sosial perusahaan. Dan yang terakhir adalah pada tahap resesi. Penurunan produk harga dan penjualan membuat perusahaan tidak lagi menguntungkan, dan bahkan krisis keuangan muncul. Pada saat ini, GME akan menghambat EPI. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: hipotesis pertama, GME dapat mempromosikan EPI dan GME horizontal memiliki lebih banyak dampak marginal pada EPI daripada GME vertikal dan GME campuran. Hipotesis kedua, efek crowding out dari GME akan menghambat EPI, dan efek kesadaran tata kelola lingkungan serta efek kapasitas tata kelola akan mendorong EPI. Hipotesis ketiga, dengan perubahan waktu, GME mungkin memiliki dampak membentuk U pada EPI. Dan hipotesis keempat, dalam siklus hidup perusahaan yang berbeda, GME dalam tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan dapat menaikkan EPI, sedangkan GME dalam tahap resesi dapat menghambat EPI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menunjukkan presentasinya. Ini nama saya sebelumnya Erlangga Cahyo Gumilardianto, LPM 190 130 10 260. Sini saya akan menunjukkan presentasinya masuk ke poin 4, yaitu data dan metodologi. Nah, di sini kita akan masuk ke metode, ya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu sebuah penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian tersebut dibutuhkan cara atau prosedur dalam untuk pengambilan sampel atau kasus yang diangkat di dalam artikel atau makalah tersebut. Jadi di dalam makalah ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama ada metode PSM dan TID, kemudian ada metode model efek interaksi, dan yang ketiga ada metode TID non-linear. Oke, masuk ke metode PSM dan TID. PSM merupakan metode yang dilakukan dengan menyeimbangkan atau menyamakan kelompok subjek penelitian dengan metode matching. Dalam analisis studi observasi, metode ini digunakan untuk mengurangi bias dalam estimasi efek perlakuan pada data yang bersifat observasi karena adanya faktor confounding. Kemudian, kalau metode TID ini sendiri merupakan metode yang mengobservasi dua kelompok, yaitu treatment group dan control group pada 2 periode waktu. Nah, di dalam makalah ini menggunakan PSM dan TID dikarenakan jika hanya menggunakan model TID saja, ditakutkan akan muncul 2 permasalahan, yaitu yang pertama adalah permasalahan akan adanya bias selektivitas yang mungkin karena GMA tidak terjadi secara acak, sehingga pendugaan sampel non-acak akan menghasilkan bias selektivitas sampel. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu adalah akan adanya bias heterogenitas. Oke. Next kita masuk ke model efek interaksi. Nah, di dalam makalah ini untuk menguji hipotesis H2 ada 3 model efek interaksi yang diatur sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di situ. Jadi rumus 3, 4, dan 5 itu digunakan untuk menguji efek crowding out, kesadaran tata kelola lingkungan efek, dan efek kemampuan tata kelola lingkungan masing-masing.
Nah, DCOST, ICOST, REB, ENA, FIN, dan SUB adalah variabel interaksinya. Oke, next. Kita masuk ke variabel. Jadi variabel atau variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan. Dalam ini ada 3 objek pengamatannya, yaitu ada merger dan akuisisi hijau atau GMA. Kemudian yang kedua ada kontrol variabel, dan yang ketiga ada investasi perlindungan lingkungan. Oke, kita masuk ke merger dan akuisisi hijau. Oke, jadi di dalam makalah ini dengan mengumpulkan secara manual pengumuman atau pengumuman MNA dari perusahaan yang terdaftar polusi berat. Nah, perusahaan pencemaran berat ASER yang terdaftar pada tahun 2008 sampai 2018 yang sebagai sampelnya. Data yang digunakan berasal dari database CSMAR. Nah, CSMAR. Di dalam makalah ini ada beberapa kriteria yang digunakan untuk penyaringan, yaitu yang pertama ada jenis transaksi MNA adalah akuisisi ekuitas, akuisisi aset, dan merger. Dan yang kedua ada perusahaan utama dan target keduanya adalah perusahaan Cina. Dan yang ketiga transaksi merger akan saya ulangi, yang ketiga transaksi merger dan akuisisi telah selesai. Dan yang keempat hapus perusahaan sampel dengan data keuangan yang hilang dan data pengumuman yang tidak lengkap. Dan yang kelima, hapus sampel bahwa perusahaan utama yang bergabung adalah perusahaan keuangan industri. Dan yang terakhir, hapus sampel yang gagal lolos dari transaksi MNA, pemeriksaan rapat umum pemegang saham atau CSRC. Oke, kemudian ada kontrol variabel. Dalam makalah ini berfokus pada variabel kontrol dari 3 aspek, yaitu karakteristik perusahaan, kemudian situasi keuangan, dan struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama dari perspektif karakteristik perusahaan, makalah ini memilih ukuran perusahaan dan usia perusahaan. Kemudian dari perspektif situasi keuangan, makalah ini memilih profitabilitas, arus kas, leverage keuangan, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kemudian dari perspektif struktur tata kelola perusahaan, makalah ini memilih konsentrasi ekuitas dan rasio direktur independen. Dan yang terakhir juga ada investasi perlindungan lingkungan. Menurut catatan konstruksi dalam proses di dalam laporan perusahaan yang terdaftar, cara manual penyusunan lingkungan baru proyek perlindungan perusahaan pada periode saat ini dan menghitung jumlah total proyek perlindungan lingkungan baru di periode berjalan sebagai indikator EPI perusahaan. Untuk menghilangkan efek skala rasio investasi perlindungan lingkungan dibagi dengan total aset pada akhir periode diambil sebagai pengukuran EPI. Nah, sampel dari makalah ini adalah perusahaan yang terdaftar dengan polusi berat. Makalah ini menghitung rata-rata EPI dari 16 industri polusi berat. Dapat dilihat bahwa EPI dari industri yang berbeda sangat berbeda, tetapi EPI dari perusahaan yang terdaftar dengan polusi berat sebagian besar di bawah 0,2. Jadi, masih ada ruang besar untuk perluasan EPI berat industri polusi. Nah, tabel sampelnya bisa dilihat pada tabel berikut. Oke, next. Kemudian ada sumber data. Periode studi sampel makalah ini adalah dari tahun 2008 hingga 2018. Data EPI dikumpulkan melalui laporan tanggung jawab sosial, laporan pembangunan berkelanjutan, dan laporan lingkungan yang diungkapkan secara publik oleh perusahaan yang terdaftar. Data lain juga diambil dari database IND1 dan database CSMAR. Next.
Selanjutnya adalah mengenai empirical result atau hasil empiris. Nah, berikut merupakan hasil empiris yang pertama, yaitu baseline result atau hasil dasar yang akan diuji melalui pada tes tren paralel ini atau untuk menguji PSMBI di mana PSMBI atau mengenai robustness difference independence yaitu salah satu tes paralel atau menunjukkan PSM pada usaha tes hasil empiris yang mana differentiation dan variabilitas di mana empiris ini bisa berjalan pertama di sini posisi MPI dalam satu atau yang menurut empiris
yang